Ini nomor satu pewarnaan apa? BHSP yang mana? Ada yang mau jawab? Halo? Sabut elastis, Kak. Apakah udah lupa? Iya, Pewarnaan sabut elastis, Mbak. Verhoeven-Gießen. Ya, jadi betul ini adalah pewarnaan Verhoeven-Gießen, di mana dia tuh ciri khasnya adalah pewarnaan khusus untuk sabut elastis. Jadi nanti dia itu kelihatan hitam gini, gitu. Jadi jangan lupa teman-teman terkait dengan bab-bab sebelumnya yang udah aku jelasin. Itu untuk nomor satu. Nah ini sekarang nomor dua, sel dalam keadaan apa? Ada yang masih ingat? Ada empat. Anafase bukan, Kak. Iya, kenapa fase apa? Bisa minta diulangi nggak? Fase apa tadi? Anafase. Anafase atau telofase? Telo, Kenapa telo? karena dia udah sitoplasmanya membelah jadi dua, ada cekungan. Eh, gimana ya? Nggak tahu, Kak. Yang anafase tadi kenapa? Kalau aku boleh tahu. Yang lain mungkin bisa menjawab, bantu jawab juga nggak apa-apa. Nih, ada yang tahu? Anafase atau telofase? Oke, jadi ini adalah fase anafase, guys ya. Jadi tadi udah aku zoom. Nah, ini dia itu masih dalam apa ya? Satu kesatuan gitu meskipun si kromatin-kromatinnya ini udah terpisah. Jadi belum jadi belum terbentuk dua membran gitu. Jadi ini masih dalam satu membran gitu. Nanti kalau semisalkan yang telofase itu pasti nanti kalian akan kelihatan kayak ada apa ya? Kan membran ini kayak membentuk sisi gelap gitu kan. Kayak pasti kalian nggak samar-samar kelihatan bulatan gitu. Kalau telofase nanti pastinya akan samar-samar juga ada bentuk kayak terpisah jadi dua gitu. Kalian kan masih dalam satu kesatuan karena masih kalian masih dapat melihat kan ini masih dalam satu bulatan gitu. Ini fase anafase. Mau lanjut ke nomor tiga. Nah ini ada yang tahu ini bentukan apa? EZ. Artefak kotoran bukan kan? Ya, ya benar. Jadi ini adalah artefak kotoran karena dia hanya apa namanya hanya apa ya sebiji doang. Sedangkan yang lainnya itu nggak ada. Biasanya kalau ada artefak makrofag, sorry. Kan biasanya artefak kotoran itu sering salah diartikan dengan makrofag. Kalau makrofag itu biasanya itu agak lebih gede atau nggak banyakan gitu. Oh, cuma secuil gini doang itu biasanya bisa dipastikan artefak kotoran. Betul, ini artefak kotoran. Hmm. Nah ini pewarnaan apa? Periodic acid shift, Kenapa? karena dia mewarnain sel goblet yang Yang mana ada, sel gobletnya? yang eh bukan ya, yang bulat-bulat itu, bukan ya? Ayo udah deh, nggak tahu, Kak. Kok ragu-ragu? Kalian nanti waktu oprek jangan ragu-ragu guys. Jadi udah bener kok ini adalah periodic acid shift. Mewarnai sel gobletnya. Sel gobletnya yang ini, yang warna magenta magenta ini sel gobletnya. Gitu.
Kalau di HE, jadinya warna apa kalau di pewarnaan HE? Sisal gobletnya. Tidak terwarna, Kak. Ya, jadi nanti kalau di pemeran HE dia tuh jadi colorless atau tidak terwarna. Nah betul. Hmm. Nah ini inti dalam keadaan ada yang tahu nggak? Karyoreksis. Karyoheksis, Kak. Correxis atau Pyknotis? Reksis. Oke, Rexis. Kalau aku tunjuk yang ini apa? Dalam keadaan apa? Yang atasnya ini? Karyopiknotis bukan, Kak? Masih reksis nggak sih itu, Kak? Ya, jadi ini masih Rexis ya. Kalau yang ini yang Pyknotis, dia tuh udah memadat gelap gitu. Yang ini masih normal. Ini normal, normal. Kalau aku tanya ini bentukan, kalian bisa jawab nggak ya? Ini bentukan apa? Satu lambang pandang ini. Kemarin udah kita bahas di bab terakhir, di bab 7. Kelenjar sebasea. Ya, jadi ini adalah kelenjar sebasea. Betul. Nah, ini aku tanya, sel apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Makrofag bukan, Kak? Ya, jadi ini adalah makrofag. Kelihatan ya, jadi dia tuh lebih gede juga. Terus biasanya tuh nggak cuma satu biji aja. Itu agak banyak. Ada itu. Ini di organ pulmo, ini alveoli, alveoli. Ya, ini makrofag. Jadi jangan sampai salah diartikan dengan artefak kotoran. Masih aman ya sampai sejauh ini. Nomor 6. Apakah masih ada yang bingung terkait soal-soal review? Membedakan dengan artefak kotoran gimana, Kak? Biasanya itu kalau apa namanya artefak kotoran sama makrofag kan pasti kalian dalam lama pandang itu cuma gini doang ya, nah gini. Sedangkan mana? Nah kalau artefak kotoran dia itu bentukannya kayak nggak menyatu dengan sekitarnya gitu loh. Bentar, kalau ini yang masih kelihatan. Ini kan ada yang kelihatan beberapa kelihatan kan. Nah, itu yang masih apa ya bahasanya? Hmm, kayak mau diffuse gitu loh. Jadi nggak yang menutupi sempurna. Kalau artefak kotoran dia itu kan literally eh, kesalahan dalam pembuatan preparat kan. Jadi itu benar-benar gelap hitam pekat gitu. Gitu. Terus biasanya kalau dari segi ukuran, kalau artefak kotoran itu bentukannya itu hampir sempurna. Kalau makrofag karena kan dia memfagosit sel-sel atau patogen yang ada di organ tersebut. Jadi dia itu hampir mengikuti bentukannya itu mengikuti si organnya gitu. Kalau aku sih gitu sih. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Dan teman-teman yang lain masih aman? Aman ya. Nah, ini nomor 7. Jaringan apakah ini? Adakah yang tahu?
Jaringan apakah ini? Nggak ada yang tahu. Coba jawab aja nggak apa-apa. Kalau salah juga nggak aku marahin kok. Diketik, di chat boleh. Kalau misalkan malu buat on mic. Eh, apa? Jaringan mukos. Mesenkim. Mesenkim atau mukus. Jaringan ikat pada tidak teratur. Mesenkim, mesenkim, Kenapa mesenkim. mesenkim? Kenapa mesenkim? Rasanya aja, Kak. Oke. Dan satu dia tuh selnya tidak tidak apa ya? Tidak terlalu pipih. Jadi dia tuh bentukannya agak gede-gede, agak bulatannya gede, terus sitoplasmanya juga nggak keruh. Apa lagi? Udah sih itu doang. Jadi itu adalah ciri dari jaringan mesenkim. Jadi udah bener. Kalau aku sih dari sitoplasmanya paling gampang. Karena selnya tuh biasanya memang bentukannya antara mesenkim sama mukus itu sama-sama gepeng biasanya. Tapi kalau mesenkim itu beberapa aja gepeng. Kalau mukus itu benar-benar keruh karena kan memang sitoplasmanya saling beranastomose kan. Nah, itu kayak saling berikatan gitu. Itu jaringan. Ini juga banyak pembuluh darah di sini. Kalau aku nanya ini yang bawa ini, ini lumen apa guys? Adakah yang tahu? Kapiler kah? Arteriol prekapiler kah? Arteriol kah? Arteri kecil kah? Atau mungkin vena kah? Adakah yang tahu? Arterial, Pak. Kenapa? Apa tadi? Arteriol. Iya. Kenapa arteriol? Coba annotate bagian-bagiannya. Kalau arteriol. Nggak tahu deh, Kak. Takut salah. Kenapa takut salah? Ntar kalau kalian jawab oprak jangan ragu-ragu loh guys. Kalau misalkan kalian ragu, bisa jadi disalahkan. Jadi kayak ya udah tembak aja jawabannya kayak langsung. Takutnya ntar kalian waktu apa namanya oprak kayak masih ragu jawabannya apa. Kalau tipsku sih kalau misalkan kalian masih ada waktu, misalkan udah tahu nih apa, tapi masih ragu, kalian kasih garis miring aja. Misalkan ini kalian ragu arterial atau arterial prekapiler katakanlah. Tulis saja arterial atau arterial prekapiler. Ntar kalau udah yakin, yang ragu itu yang dicoret. Jadi kayak salah satu gitu. Itu bisa. Kalau dari aku sih. Jadi ini adalah arteriol. Udah benar arteriol. Jadi ini yang dalam. Endotelnya yang dua lapis ini yang otot polosnya. Oke, aku lanjut. Nah, ini yang sering dibingungkan atau disalahartikan. Sediaan apa, jaringan apa? Ayo coba, siapa yang mau jawab? Atau enggak aku coba. Ligamentum nuke bukan, bukan ya? Ligamentum nuke karena, Karena nggak tahu. aku nggak tahu. Ayo coba jawab. Kenapa? Aku mau tahu alasanmu kenapa. Karena dia itu searah gitu loh Kak. Yang searah kan cuma antara tendon, kalau nggak ligamentum nuke. Apa masa otot? Oke, Enggak kan? Enggak kok, bukan. bukan. Oke, ligamentum nuke. Oke,
Kenapa ligamentum nuke? Ciri-cirinya otot udah nggak mungkin, soalnya kan ini kan pertanyaannya sediaan apa. Kalau otot kan cuma jaringan apa biasanya? Karena jaringan ikat padat teratur. Nggak tahu. Oke, dibaca-baca lagi ya ciri-ciri dari ligamentum nuke. Jadi yang pertama dia itu sabutnya sabut elastis. Ciri sabut elastis apa? Tentu dia bentukannya lebih tidak sekaku sabut kolagen. Satu. Yang kedua, biasanya itu terputus-putus kayak gini kan terputus. Kalau tendon kan bener-bener saling nyatu gitu kan. Gitu. Terus yang ketiga dia tuh bercabang. Nih, yang bercabang. Kalau tendon itu nggak mungkin. Udah diinget-inget ya, tiga ciri-ciri utama. Yang pertama, sabutnya tipis, pipi karena sabut elastis. Yang kedua, eh, ada yang putus-putus gini. Yang ketiga, dia bercabang. Sediaan apa ligamentum nuke potongan membujur? Jaringan apa? Jaringan ikat padat teratur. Oke, lanjut ke nomor 9. Jaringan apa? Ada yang tahu? Limforetikuler. Nggak tahu. Bentar. Ini yang bentukan putih-putih ini kalian tidak familiar kah? Oh, lemak ya? Ya, lemak lemak yang mana coba? Multilokuler. Yang yakin multilokuler Kak gitu. Multilokuler, Kak. Ya, jadi ini adalah jaringan lemak multilokuler ya guys. Karena dalam satu vakuola itu biasanya lebih dari dalam satu sel lemak itu lebih dari satu vakuola. Ini contohnya ini. Ini juga. Ini ada dua gitu. Kalau unilokuler nanti dia tuh kan kalian udah apa ya? Udah sering lihat dia bentukannya bersih bersih. Ini adalah jaringan lemak multilokuler atau brown fat. Oke, aku lanjut ke nomor 10. BASB yang mana? Pewarnaan apa? Pewarnaan apa? Ada yang tahu? Udah khas banget ini. Pewarnaan HE, Kak. Aku mau tunjuk aja kalau nggak ada yang jawab. Ayo. Nggak ada. Nggak ada yang jawab. Terus BAS 10. Aku izin off cam ya guys. Sorry. Karena jaringanku jelek. Nomor 10. BASB yang mana? Pewarnaan apa? Tadi ada yang mau jawab HE tadi kalau nggak salah. BSB yang mana, teman-teman? Jaringan kolagen sama Mallory Azan bukan Kak? Warnan Mallory Azan bukan Kak? Kenapa sabut kolagen Mallory Azan?
Mallory azan pewarnaan khusus buat apa biasanya? Soalnya ada kayak Halo? biru-birunya gitu kan sih, Kak? Gak tahu sih, cuman kayak ada biru-birunya. Jadi aku pikir itu Mallory Azan. Terus Mallory Azan itu pewarnaan khusus buat sabut kolagen. Ya, betul. Jadi udah bener. Jadi ini adalah PSB yang mana yang sebut kolagen. Karena di pewarnaan khusus Mallory azan itu dia pewarna biru. Gitu. Jadi gitu ya guys. Nanti kalau misalkan kalian uprak harus tahu dasarnya kalian tuh jawab bener-bener. Kalau misalkan nggak tahu ya bisa langsung nembak aja sebenarnya sih. Tapi kalau bisa dasarnya harus kuat dulu. Nah, ini nomor 11 jaringan apa? Apakah tahu Otot polos bukan Kak? kenapa terpolos? Potongannya tuh kayak apa sih, sat-set gitu. Nah, pokoknya kanan ada, lurus ada gitu. Kiri deh, lurus gitu. Itu intinya. Oke, jadi aku perbaiki ya. Jadi bukan kanan atau kiri. Jadi sebenarnya itu dalam satu lapang pandang itu ada yang potongan membujur dan ada yang potongan melintang kayak gini. Itu. Hmm, hmm, itu ciri utama dari otot polos. Jadi kalau misalkan kalian uprak dapat gini, ya anggap aja itu udah bonus. Itu udah jawaban pasti otot polos. Nah, ini nomor 12 jaringan apa yang lengkap ya penjawabnya? Ayo, ada yang tahu? Aku coba tunjuk aja ya biar gantian. Coba Melani, ini jaringan apa? Jaringan otot polos kah? Kenapa jaringan otot polos? Masih ragu juga kak. Oke, aku coba tanya Elvira Mutia, ini jaringan apa? Jaringan otot lurik bukan, Kak? Kenapa jaringan otot lurik? Eh, Karena ada lapisannya lagi. Ada endomisium, perimi, sama epimisium. Oke, aku coba tanya Dava Syafiq, coba jaringan apa ini? Tadi ada yang bilang otot eh polos. Otot skelet Kak. Oke, alasannya kenapa? Atau sama? Soalnya itu kan potongan melintangnya otot skelet bukan. Soalnya kalau misalnya potongan melintangnya otot skelet bentukannya kayak gitu atau bukan? Oke, jadi guys, ini adalah sebenarnya dari tadi kalian tuh nyebutnya otot polos, otot skelet, tidak menyebut otot jantung. Oke, jadi aku kasih ciri-cirinya dulu ya. Ini ciri yang pertama, dia tuh bentukannya kayak angka 8. Mana? Nah, ini ada yang nyatu gini kan. Dia tuh memanjang. Ini. Terus intinya dia dari tengah. Yang putih-putih ini adalah intinya. Ini kalau diingat-ingat lagi ya, nanti kalian bisa buka-buka PPT lagi. Kalau otot skelet dia itu bentukannya
cenderung polihedral atau lebih ke bulat. Kalau ini kan dia tuh lebih apa ya, tidak beraturan. Nah ini kan dia tidak beraturan. Gitu. Kalau otot polos, dia sabutnya juga lebih kecil dan rapet-rapet gitu. Jadi ini adalah otot jantung, potongan melintang. Juga salah satu ciri utama kalau otot skelet dia tuh umumnya di tepi-tepinya itu ada si neuromuscular spindle gitu. Biasanya tuh sebagai pembeda. Nah ini otot otot skelet nggak mungkin kayak bentukannya kayak gini gede ini. Terus ada yang kecil gitu. Jadi bisa dibuka kembali ya PPT-nya, ciri-cirinya atau enggak kalian bisa cari-cari di Google aja. Kak, mau nanya dong, Kak. Boleh? Kenapa boleh? Nah, ini kan dari preparatnya kan dilihatnya tuh ada kayak inti-intinya tuh di luar gitu kan dia kayak di pinggir-pinggir gitu. Mm-mm. Itu Yang mana sedangkan ini? kan yang item-item di sekitaran itu loh, Kak. Mm-mm. Nah, itu otot jantung kan biasanya di itu dia kayak di tengah gitu loh, Kak, dia. Heeh. Ini kemungkinan besar adalah dari si apa namanya si yang penebalan tuh apa sih namanya lupa apa intercalated disc. Tapi eh, nggak menutup kemungkinan juga ini dari waktu pemotongannya itu kebetulan si intinya itu lagi yang menepi gitu loh guys. Gitu. Kalau kalian mau bandingkan dengan otot skelet itu beda banget bentukannya kalau dari ini. Dari apa namanya sabut-sabutnya. Kalau kalian bisa cari di Google potongan melintang otot skelet gitu. Dia itu bentukannya hampir seluruhnya itu sama. Kalau jantung ini kan ini ada yang kecil, ini kan, ini ada yang gede yang di sini, gitu. Dan itu kalau aku sih paling gampang itu dilihat dari bentukannya dia tuh ada nyatu-nyatu nggak? Kan sebenarnya yang kayak bentukannya tidak tidak apa ya agak-agak memanjang ini nggak karuan. Itu sebenarnya itu dua yang nyambung gitu. Nah ini gitu ini yang kepisah ini yang nyambung-nyambung. Kalau aku sih gitu. Atau jantung. Gimana Made? ACC bosku. Oke, nanti bisa dipelajari lagi ya di PPT. Nah, ini epitel apa? Coba Anida Fatma, Naila Alfi, iya, Anida Fatma, Naila Alfi, epitel apa ini? Bentar, Kak. Halo, Ini selapis silindris dengan threaded border bukan, Kak? gimana? Nggak dengar aku. Selapis silindris dengan threaded border. Oke, udah benar, tapi kurang lengkap.
kamu nggak ini ada bentukan putih-putih ini? Ini. Dengan sel goblet, Kak. Nah, iya. Jadi ini adalah epitel selapis silindris dengan serrated border dan sel goblet. Oke, udah bisa membedain ya. Jadi selapis silindris, berlapis silindris, berderet silindris. Udah bisa ya berarti. Aku anggap aman kalau nggak ada pertanyaan. Ini nomor 14, epitel apa? Coba Asrofi Jihan. Epitel lapis kubis bukan Kak? Berlapis kubis. Ini yang ditunjuk panah ini, apakah dia bentukannya kotak-kotak? Epitel selapis pipih, Mas. Ya, jadi ini adalah epitel selapis pipih ya guys. Kalau selapis kubis, itu yang ditunjuk itu pasti yang ini. Yang bentukannya lebih tebal. Yang ini. Ini itu ya selapis kubis. Ini juga yang lumayan-lumayan sekitarnya itu selapis kubis. Kalau yang dimaksud yang ini, yang tipis ini adalah selapis pipih. Gitu. Jadi minta tolong diperhatikan betul penunjukannya itu yang di mana. Jadi kalau takutnya kalian udah tahu sebenarnya ini apa, cuma tidak fokus, ya salah. Nah, ini coba jaringan apa? Hmm, coba Rima Halimah, Iya, Kak. jaringan apa ini? Hmm, apa ya, Kak? Jaringan apa coba? Ciri-cirinya dia bercabang. Ini kalau kamu perhatiin betul, kalau di zoom, tuh ada gelap terangnya. Otot jantung bukan, Kak? Otot jantung, yakin. Enggak. Mungkin ada yang mau jawab. Otot Ada. skelet Kak. Ya, jadi ini adalah otot skelet. Dia tuh bercabang dan ada bentukan garis gelap terang. Otot jantung juga punya gelap terang, tapi dia itu kelihatan nanti ada penebalan di waktu percabangannya yang kita sebut dengan intercalated disc. Gitu. Jadi ini adalah otot skelet, jaringan otot skelet potongan membujur. Oke, aku next. Ini epitel apa? Coba Asila. Maaf Kak, bentar gambarnya blur di aku. Eh, oke ini udah Kak. Epitel berlapis silindris dengan kinosilia. Berlapis silindris. Enggak. Kan, bentar Kak. Yakin Kayaknya, berlapis. gak yakin. Bentar Kak. Hmm, deret silindris Kak. Ya, jadi ini adalah berderet silindris dengan apa ini? Kita tahu nggak? Kinosilia. Nah, ini juga ini dengan apa ini? Oh iya, dan sel goblet.
Ya, jadi ini adalah epitel berderet silindris dengan sel goblet dan kinosilia atau kinosilia dan sel goblet. Boleh. Jangan sampai terkecoh. Oke, udah benar. Aku lanjut, ini sel apa? Ayo, jelas ini. Coba Severin. Iya, Kak. Sel apa ini? Saya bingung antara limfosit atau monosit. Masih ingat ciri-cirinya keduanya? Kalau limfosit hampir nutupin eh, seluruh sitoplasmanya. Kalau monosit kayak kacang. Nah, ini lebih ke nutupin atau kayak kacang coba? Kacang, Jadi ini adalah sel? monosit. Iya, bisa. Jadi ini adalah sel monosit. Udah dijelasin juga ciri-cirinya udah kayak kacang atau kayak ginjal dan sitoplasmanya bersih, tidak ada granul. Oke, ini nomor 18. Lapisan apa? Sediaan apa? Coba Rafaela Ratu. Oke, lapisan apa? Sediaan apa? Ada jaringan lemak di sini, tebel. Gimana, Rafaela Ratu? Kulit tipis, kulit tebal. Kalau kulit tebal berarti ini hipodermis gitu, maksudnya. Apa gimana? Kurang tepat. Epikardium bukan, Kak? Kenapa epikardium? Karena dia ada jaringan lemak sama Mm-mm. terhubung sama miokardium. Oke, ini tahu nggak ini apa? Kurang tahu, Kak. Oke, kalau Kak, epikardium berarti hmm, sediaan. Sediaan jantung, Kak. Oke, jadi bener ya. Kurang tepat kalau kulit tebal atau kulit tipis. Jadi ini adalah jantung, khususnya ini adalah lapisan epikardium. Jadi yang ini tuh miokardiumnya. Terus ini adalah si jaringan ikatnya. Itu nempel gitu. Oke, udah bener. Epikardium. Nah, ini coba. Bentukan pucatnya ditunjuk dan sediaan apa? Coba Namira Christie. Halo, Namira Christie.
Coba Alamanda deh. Bentukan pucat yang ditunjuk sediaan apa? Sel Purkinje atau sabut Purkinje? Purkinje ada dua nih. Sabut. Berarti sediaannya di mana? Ayo. Sabut Purkinje jantung. Oke. Betul. Ini adalah bentukan sabut Purkinje di jantung. Lebih tepatnya di lapisan subendokardium. Kenapa kok subendokardium? Karena di bawahnya ini udah langsung si miokardnya udah jelas. Ini otot jantung nih banyak. Itu bisa dipelajari lagi atau diingat-ingat kembali. Nah, ini lumen apa? Coba Hanifah Nur Alifa. Lumen apa ini? Arteri kecil bukan Kak? Arteri kecil. Kenapa arteri kecil coba? Nggak tahu, mau aja. Oke. Coba Meisya. Lumen apa ini Meisya? Kenapa kapiler Meisya? Ini ada lapisan dalamnya. Terus ini ada cuma selapis doang. Yang luar. Lumen apakah ini? Anda yang tahu? Arterial Arterial caps. aja. Arterial arterial atau arterial prekapiler? Prekapiler, gas. Oke. Udah benar. Jadi ini adalah arterial prekapiler karena dia tadi ini yang paling dalam cuma satu endotel, terus yang luaran cuma selapis juga atau polos. Itu bagus bagus. Nah, sediaan apa ini? Gampang. Coba Cinta Almaira Taufik. Sediaan jantung bukan Kak? Kenapa jantung? Apakah kamu melihat miokardium? It-
Itu bukan miokardium ya, Kak, yang di bawahnya jaringan lemak. No. Yang lain, apa kamu kepikiran sesuatu? Ini jaringan lemak tebal, terus ini jaringan ikat. Ada kepikiran lain? Vena cava. Hmm, kurang tepat. Ini masih berdekatan dengan jantung. Ayo, apa ini? Perikardium, Kak. Ya, ini adalah perikardium. Dia adalah pembungkus paling luar daripada jantung. Kenapa kita sebutnya sediaan? Karena itu bisa diambil histologisnya secara terpisah. Ciri utamanya dia satu pasti dia tidak menyatu dengan jantung. Yang kedua, ciri utamanya itu dia tuh mirip sama epikardium, punya jaringan ikat tebal terus jaringan lemak gitu. Ingat-ingat ya guys, ini adalah perikardium. Jadi bentukannya itu nggak selalu melulu lurus kayak yang ada di PPT sebenarnya. Bisa aja kayak gini. Tergantung pengambilan secara histologisnya. Gitu. Lanjut ke nomor 22. Seluruh bentukan yang ditunjuk sediaan apa? Nah, tadi sempat dibingungin sama Made tadi di awal-awal. Coba Made dah. Ini apa? Seluruh bentukan sediaan apa? Jujur, itu apa, Kak? Aku nggak tahu. Oh iya, ini adalah tak kasih clue dah. Ini syaraf. Oh, Apa ini? Ayo. apa itu? 90 junction. Justru nggak ingetin ini apa ini. Neuromuscular junction coba. Coba. Aku nggak inget, Kak. Jujur, Kak. Sediaan deh, sediaan. Oke. Otot skelet. Emang skelet? Skelet. Iya, ada sarafnya itu masa. Oh ya, Kak. Iya. Nih, Kamu masih online kapan kan? Iya, on mic. Skelet. ya. Tadi temanmu udah bener kok itu otot skelet. Ini otot skelet karena bentukannya tadi kan aku bilang kalau otot jantung itu bentukannya nggak akan 8. Kalau otot skelet dia tuh polihedral atau banyak sisi. Nah gini dia tuh cenderung nggak menyatu. Terus ini juga ada Cohen-Hemfield kan. Kayak bentukan titik-titik gitu. Lalu seluruh bentukan yang ditunjuk ini adalah bagian daripada syaraf yang kita sebut dengan neuromuscular spindle atau muscle spindle gitu. Ini cuma bisa kita temui di otot skelet. Tadi kan Made sempat bingung kan, bedain otot skelet sama otot jantung. Ya ini perbedaannya. Gitu. Oke, sip, Kak. Thank you. Oke. Nomor 23, lumen apa? Coba Nadifa Syahira. Vena kecil kakak Kenapa vena kecil? karena di dekatnya itu ada arteri kecil. Oke, kalau aku tanya ciri utama di arteri kecil, ada apa yang kamu tahu?
ciri khasnya, yang cuma arteri kecil doang yang punya. Nih, udah bener kok ini vena kecil. Itu Kak, membrana elastika interna. Ya, jadi oke, udah bagus analisisnya. Jadi ini adalah membrana elastika interna. Di arteri sedang juga punya, tapi yang khusus apa namanya dia doang yang punya itu di arteri kecil juga. Cuma satu-satunya ciri gitu. Benar-benar ini vena kecil. Oke, lanjut. 24. Coba Adinata Satria. Lumen apa bentuknya yang tunjuk ini apa? Ini lumen arteri arteri se- eh, arteri besar sedang. Bentukannya ditunjuk. Hmm, Tadi yang disebut membrana elastika interna. Oke. Selain membrana elastika interna, arteri sedang juga punya apa? Membrana elastika eksterna. Oke. Oke, bagus. Jadi benar ya, ini adalah arteri sedang, ada membrana elastika interna yang dalam, dan yang garis doang ini yang agak-agak menyatu, tapi dia warnanya lebih gelap, ini yang membrana elastika eksterna. Oke. Nah, yang nomor 25, jaringan apa? Coba Faiza Adila. Hmm, coba Putri Salsabila. Jujur saya juga bingung, Kak. Oke. Coba Aditya Bintang Hidayat. Aditya Bintang Hidayat. Apakah masih hadir? Hadir Kak. Jaringan apa ini? Coba, apa kamu tahu? Kurang tahu Kak. Siapa yang tahu? Coba, adakah yang mau jawab? Jaringan tulang rawan fibrosa bukan? Kenapa jaringan tulang fibros? Kalau aku boleh tahu. Karena saya lihat dari bentuknya aja sih Kak ada cekungan kayak gitu biasanya jaringan tulang rawan fibrosa. Oke. Oke, udah benar ya. Jadi ini adalah tulang rawan fibrosa. Bisa bisa dijadiin acuan sih sebenarnya kalau apa namanya bentukannya juga kadang itu dia padat, bukan padat apa ya, saling berhimpitan gini karena kan memang biasanya itu dia ada di ligamen-ligamen gitu. Oke. Nah ini sel apa, ruangan apa, termasuk dalam jaringan apa? Coba Naura. Sel kondrosit, terus ruangannya lakuna, jaringannya tulang rawan, Yang hialin kah? kenapa hialin? Kenapa nggak elastis? Secara secara sekilas mata aja. Kenapa? Apakah kamu tahu? Karena nggak ada sabut elastisnya. Kalau elastis biasanya kelihatannya gimana? Kayak ranting-ranting gitu. Ya,
Benar, jadi ini ada jaringan tulang rawan hialin. Jadi jaringan tulang rawan hialin itu BASB-nya matriksnya itu sabut kolagen halus. Jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau elastis dia tuh cenderung kayak ya tadi kayak ranting, kayak saling menjulur-julur gitu, tidak karuan. Oke, sarkondrosit, ruangan lakuna, jaringan tulang rawan hialin. 27 proses penulangan yang mana? Bentukan yang ditunjuk ini apa? Coba Regina. Waduh, nggak tahu Kak. Proses penulangan kan ada dua doang. Oh, osifikasi sekunder. Iya, sekunder. Terus kalau osifikasi sekunder itu bentukan yang ditunjuk apa? Apa ya? Bentar. Osif, nggak tahu. Osifikasi? Jadi, Zona ya? ayo, osifikasi sekunder atau primer? Sekunder. Nggak sih? Primer. Oh, primer, primer. Nah, kalau primer berarti yang ditunjuk adalah Os, apa sih? Selnya nggak sih? Bukan ya? bukan bentukan, bentukan. Trabekula. Hah? Iya, kurang dikit lagi. Trabekula Nggak tahu, lupa. Apa trabekula? tuh, tuh, Trabekula tulang muda. iya, trabekula tulang Nah, itu. muda. Jadi ini adalah proses penulangan osifikasi primer dengan bentukan yang ditunjuk adalah trabekula tulang muda. Ini kayaknya masih tahap fase awal, jadi masih dikit matriks yang kebentuk. Kalau nanti udah agak lama, si trabekulanya itu cenderung lebih banyak. Ini kan masih dikit-dikit gitu. Oke, nah ini pasti tahu. Kalau tadi primer pasti ini yang coba. Hmm, Namira Christie. Halo Namira Christie. Tidur kah? Coba ya udah. Coba Salsabila Savana. Proses penerangan yang mana? Zona apa? Bentar Kak, bentar Kak. Boleh. Aku kasih waktu buat identifikasi. Ini proses penulangan osifikasi sekunder, terus zonanya zona prolife, proliferasi. Bener nggak Kak? Proliferasi atau maturasi? Jujur Kak, nggak tahu. Oke. Ada teman-teman yang lain mungkin apakah udah ada yang tahu? Zona maturasi bukan, Kak? Maturasi, Kak. Ya, jadi inilah di zona maturasi di mana sel-selnya ini sudah mulai menggemuk atau apa ya, mengalami iya maturasi pematangan gitu. Nah, proliferasi itu dia cenderung lebih pipih-pipih gitu dan berjejer gitu.
Oke, kayak sama kayak ini juga zona maturasi. Hmm. Oke, ini udah 9. Kita sudah mulai masuk ke syaraf nih harusnya. Sel apa, bagian apa, sediaan apa? Coba Elvira. Sebentar ya, Kak. Oke, selnya besar. Open face type. Sel piramid bukan, Kak? Sel piramid. Sebenarnya kurang yakin sih. Sebentar. Misal badis mungkin, Kak. Kenapa? Sel apa? Ini aku kasih perbandingannya. Sel apakah ini? Bagian, sediaan. Yang lain mungkin apakah ada yang tahu? Kak, itu Sel sediaan apa? Anterior Hornsel, Kak. Gimana satu-satu dari Elvira dulu mungkin. Gimana Elvira? Anterior Hornsel. Oke, Cinta Almaira tadi sel apa? Sel batch bukan. Oke, Regina. Sama kayak cinta. Oke, jadi ini benar. Jadi ini adalah sel pets. Itu Elvira. Kalau antara sel nanti kamu nggak bakal nemuin sel-sel kecil-kecil gini. Jadi dia tuh seluruhnya udah jadi antara sel. Gitu. Kalau kamu masih nemuin pembanding, ada yang besar kayak gini, terus masih nemuin sel-selan yang bentukannya kecil, bukan sel oligodendrosit ataupun astrosit ya. Jadi itu sama kayak gini, sel neuron, tapi bentukannya yang segitiga-segitiga, atau kita sebutnya itu sel piramid. Itu berarti itu sel batch. Gitu. Kalau aku tanya bagiannya, Substansia grisea. oke, sediaan, Cerebrum. oke, bagus. Diingat-ingat kembali, dipelajari kembali tentang syaraf ya guys. Soalnya memang agak apa ya
agak susah atau agak bingung buat dibedain karena kan memang bentukannya tuh nggak selalu sama gitu kan. Nggak yang literally sisinya segini, tapi memang harus ngeliat sekitarnya juga gitu. Sering-sering latihan aja. Nah, ini kalau aku tanya sel apa berada di lapisan apa, sediaan apa? Coba Katarina. Sel Purkinje lapisannya substansial grisea sediaan cerebellum ada. Selnya gimana? Bisa diulang nggak? Selnya sel? Sel Purkinje Di lapisan? substansial grisea. Lapisan ya? Iya. Ayo, Enggak. lapisan atau bagian? Lapisan berarti ganglioner Sediaan? cerebellum. Oke, ya udah bener ya. Jadi ini adalah sel Purkinje. Dia itu ada di lapisan ganglioner. Jadi lapisan ganglioner itu ada di antara dari lapisan molekuler dan granuler. Gitu. Letaknya cuma tipis aja, tapi dia ciri khasnya itu ada sel-sel Purkinje. Gitu. Cuma ada di cerebellum. Nah, nomor 31. Coba Severin. Lumennya canalis centralis, isinya cairan cerebrospinal, jaringannya hmm, sistem syaraf pusat, Kalau aku tanya bagian apa? bagian kayaknya substansia grisea, Oke. Sediaan? medulla spinalis. Oke. Oke. Lumennya udah bener, kanalis centralis, cairan cerebrospinal isinya masuk jaringan sistem saraf pusat, sediaan medulla spinalis, bagian dari substansia grisea. Oke. Nah, ini nomor 32. Coba Melani. Bentukan bulat yang ditunjuk depan batang penunjuk ini. Kurang tahu ya, Kak. Oke. Coba Rima Halima. Iya, Kak. Coba kamu tahukah ini apa? Ganglion bukan, Kak? Hmm. Ganglion apa? Spinalis, Kenapa ganglion spinalis coba? karena intinya di tengah. Oh iya. Maaf, Kak. Enggak. Bercanda, bercanda. Ini coba kamu lihat ada yang di tepi-tepi gini. Apakah ini ganglion Oh, spinalis? ganglion otonom. Ya, jadi ini adalah ganglion otonom. Termasuk jaringan apa ini? Sistem saraf tepi. Oke, itu ya. Jadi hati-hati ngelihat si intinya dia tuh ada di pusat atau lebih ke eksentris, ada di tepi gitu. Dan bentukannya bulatannya tuh cenderung lebih sama. Nanti kalian bedain sama ganglion spinalis. Dia tuh ada yang gede banget, ada yang kecil. Gitu-gitu. Sama sel satelitnya juga. Jangan lupa buat diidentifikasi. Oke.
Ini ganglion otonom jaringan sistem saraf tepi. Ini coba nomor 33. Siti Nur Rohmawatil Ula. Apa ini? Lapisan apa yang ditunjuk? Adakah yang tahu? Oke, nggak apa-apa. Namir arachnoid. Kenapa arachnoid? Namira. Hmm, apakah kalian masih ingat, guys, lapisan-lapisan daripada ini? Dari dura mater, terus arachnoid sama pia mater. Jadi ini kan sudah nempel sama si bagian otaknya. Jadi ini adalah lapisan pia mater. Ya, pia mater. Gitu. Terus ini yang arachnoidnya. Nah, terus dura maternya yang mana? Dura maternya tuh dia tuh lepas ikut sama si tengkoraknya gitu. Bukan bukan tengkoraknya. Iya, tengkoraknya lepas. Jadi yang tersisa cuma arachnoid sama pia mater. Gitu. Iya Kak, kalau Duramater itu berarti pasti banget tebel ya Kak. Kenapa? Kalau Duramater itu pasti tebel ya. Nggak juga sih sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan. Tapi ya kalau dura mater itu biasanya kalian tuh masih ada space-nya, nggak ada apa namanya kayak lumen. Kalau antara pia sama si apa namanya arachnoid kan dia tuh masih ada lumen pembuluh darah ini kan, sama ada sub arachnoidnya. Kalau subdural itu dia tuh biasanya cenderung kosong gitu. Dan juga bisa kalian lihat aja nanti kan kalau ini kan nggak kalau dari bawah ini kelihatan nih pia mater. Kalau katakanlah aku potong bentar segini doang kelihatan. Nah, nggak kelihatan si pia maternya, kalian bisa lihat di lapisan atasnya tuh ada lumen atau enggak gitu. Takutnya kan kalau misalkan cuma segini doang, kalian ngiranya ini yang apa namanya dura mater. Padahal ini arachnoid. Sedangkan dura mater, pia maternya nempel, dura maternya lepas. Gitu. Terima kasih Kak. Oke. Oke, nomor 34. Jaringan apa? Coba astrofijihan. Maaf Kak, kurang tahu. Teman-teman yang lain mungkin Made coba. Jaringan apa ini Made?
Ini harus jeli banget. Ini balik ke Bapak yang tadi atau enggak? Enggak kan? Nggak tahu. Coba temanmu coba ajak diskusi ini apa ini jaringan apa? Sabut saraf. Kenapa sabut syaraf? Hmm, Modul saraf. Itu Bisa yang kalau luruh itu kayak gerigi itu bukan? Bukan ya? kayak gerigi. Gimana Regina? Kayak kalau pewarnaan dia itu jadi kayak gerigi roda itu. Itu apa ya yang luruh-luruh itu loh, Kak? Ayo coba tebak apa? Kenapa aku yang jawab? Coba. Nih bentukannya jelas nih. Ada nih cirinya di sini. Nih Not of Renvier nggak sih? jaringan apa? Sistem saraf tepi bukan? Iya itu loh yang ditunggu-tunggu. Jaringan sistem syaraf tepi. Jadi kalian harus benar-benar jeli melihat ciri khasnya. Pasti ada kayak satu yang ditunjukin yang benar-benar harus kalian perhatiin atau kalian benar-benar paham dasarnya gitu. Ya ini not a friend fear. Kak mau tanya, Ya, kenapa? kalau di gambar itu aksennya yang mana ya? Ini agak susah ya guys ya karena ini perbesarannya kecil. Jadi nggak mungkin nanti ditanyakan hal-hal yang tidak bisa kalian lihat dengan perbesaran kecil. Pasti kayak em, pertanyaannya sesuai dengan apa yang kalian bisa lihat gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Kalau pakai perbesar besar nanti juga lebih bisa diidentifikasi. Oke, lanjut nomor 35. Coba sekalian deh. Ayla, Zalfa ini bentukan apa, sediaan apa? Sebentar Kak. eh nggak tahu deh Kak. Coba yang tahu deh. Badan Hassel, Kak. Sediaan timus. Ya, ini Namira juga. Iya, badan hasil timus. Kalau aku tanya bagian, bagian mana? Medula timus, Pak. Oke, jadi ya betul. Ini adalah medula. Sediaan timus bentukan badan hasil atau hasil korpuskel atau hasil badis. Oke. Nah, nomor 36. Coba Putri Salsabila, lumen apa, daerah apa, sediaan apa ini? Kak, itu materi awal lagi, Kak, atau sumpah. Nggak tahu. Coba, kalau dari pertanyaannya, apa kamu bisa mengidentifikasi? Jujur tidak. Oke. Valve arteri, red valve lien. Apakah kamu
atau kalian bisa melihat ini ada daerah yang lebih gelap, guys, daripada sekitarnya sekilas. Iya. Iya. Oke, kelihatan. Kalau berdasarkan pertanyaan daerah apa, apakah kalian terfikirkan daerah apakah ini yang lebih gelap? Pulpa putih. Oke, pulpa putih. Pulpa putih berarti dia itu sediaan apa? Lien. Oke, lien. Berarti lumen yang ada di pulpa putih adalah Arteri sentralis. iya itu loh arteri sentralis. Oke, jadi harus benar-benar kalian paham dasarnya gimana. Terus kalian juga bisa cheatnya itu kalian eh bisa bukan dihafalin sih kayak dipahami aja atau ditandai beberapa pertanyaan yang khas gitu. Kayak contohnya daerah, ini kan pasti di lien. Itu. Kalau aku tanya ini bentukan apa dan tahu nggak ini? Yang pink ini, dua ini. Tahu nggak yang ini? Trabecula. Trabecula. Ya, jadi inilah trabecula. Sedangkan lumen yang ini trabecula nih. Ini ada lumennya. Lumen apakah ini? Ada yang masih ingat? Cuma satu doang. Arteri venanya. Arteri vena? Eh, trabecularis. Iya. Oke, bagus bagus. Nama khusus jaringan. Gampang ini. Ini jelas sih pertanyaannya. Paniculus adiposus. Kalau aku tanya sediaannya, Kulit tebal. oke. Kalau aku tanya ini BASB yang mana? Yang di kursorku ini? Sabut kolagen bukan, Kak? Oke, kalau aku tanya bagiannya, Dermis. oke, oke, bagus. Ini manipulosa diproses. Oke, udah benar. Nah, Kak mau tanya, nah, lapisan apa, eh, sediaan apa? Ya, kenapa? yang gambar sebelumnya ini yang nomor 37, itu Halo? yang hitam itu bukan folikel ya, Kak? Yang Halo, ini? Kak? Halo, halo? Iya. Ini kan? Yang bawahnya ini? Yang ini kah? Bentar, bentar. Kok panjang banget sih? Yang ini kah? Oh, yang hitam-hitam itu sel melanosit ya, Kak? Pigmen melaninnya, bukan sel melanositnya. Oh, Kalau sel melanosit kan dia tidak terwarna, gitu. Masih ingat? Bukan ya, ini bukan follicle rambut ya. Gimana aman? Apakah masih bingung? iya sudah jelas, Kak. Makasih. Oke.
Nah, ini coba nomor 38, lapisan apa, sediaan apa? Lapisannya neobat, sediaannya kuku. Oke. Kalau kuku berarti ini apa? Lapisan apa ini yang atas? Neobatnya Kak. Oke. Kalau ini, ada yang tahu nggak ini? Jaringan apa ini? Jaringan tulang bukan Bu? Tulang muda atau tulang dewasa? Yang itu sepertinya muda. Ini ada Dewasa lumutnya. Kak, dewasa. Iya, jadi adalah jaringan tulang dewasa. Gitu. Kurang tepat ya epidermis kulit tipis. Jadi memang agak rancu, tapi ini di sekitarnya kalian bisa identifikasi dari adanya si jaringan tulang. Kalau di kulit kan nggak ada tulangnya, guys. Gitu. Lanjut. Nah, nomor 39, bentukan apa, sediaan apa? Ada kalian tahu? Kelenjar keringat bentukannya, terus sediaannya tuh kulit tipis. Oke, kalau aku tanya bentukan yang ini, bentukan apa ini? Folikel rambut. Kalau Kalau yang ini? kelenjar sebasea. Oke. Kalau aku tanya yang ini aja. Ini kelenjar keringat, udah bener. Yang ini, Kelenjar keringat pars sekret pars excretoris bukan Kak? ayo, yang gelap, yang ekskre atau sekre? Ekskre, Kak. Oke, oke, udah bener. Jadi yang gelap itu yang ekskretoris, yang pucat-pucat ini yang sekretoris. Nah, bentukan apa ini? Nomor 40 Corpusculum Meissner, Kak. di iya, Corpusculum Meissner. Di lapisan apa? Ada yang masih ingat ini lapisan apa ini? Stratum papillaris. Iya, stratum papillare. Atau enggak biasanya itu, tapi ini enggak masuk di vocab. Tapi lebih umumnya itu dia ada di bentukan dermal papil gitu. Jadi kan dermal atau bagian dermis yang membentuk papil atau tonjolan gitu. Tapi itu nggak masuk vocab. Oke, nomor 41. Bentukan apa dalam bagian apa? Kelenjar sebasea bagian dermis. Sampingnya ini bentukan apa ini? Adakah yang tahu? Panjang ini. Itu Folikel folikel rambut. bukan Kak? Folikel apa? Folikel Folikel. rambut. Iya. Iya, ini folikel rambut. Jadi memang pada dasarnya si folikel rambut sama si kelenjar sebasea itu letaknya itu berdampingan. Atau enggak, biasanya kelenjar sebasea itu ada di bawahnya gitu. Oke. Nah, nomor 42.
Ayo, ini agak membingungkan. Lumen apa, daerah apa? Lumen apakah ini? Kenapa sudut arteri? Masih ingat? Oke. Daerah apa kalau ini sudut arteri berarti? Lian. Oh, daerah Pulpa merah. pulpa merah. Oke, ini benar ini syarat arteri karena lumennya ini adalah kapiler tapi di selubungnya itu dikelilingi oleh sabut-sabut retikuler. Kalau aku nanya ini ruangan apa, adakah ini yang tahu? Sinusoid. Ini bentukan apa terus? Bill Rutherford. Oke. Kalau aku nanya ini bentukan apa? Trabekula. Oke. Oke. Nah, ini ruangan apa ini? Ruangan apa dan apa? Yuk, kurang dikit lagi selesai kita. Sinusoid kayak tadi. Kenapa sinusoid coba? Em, nggak tahu kenapa, tapi sinusoid kayaknya. Diaan apa? Spleen. Oke. Ya, jadi ini sinusoid. Kenapa? Ini kan kalian bisa lihat epitelnya dia itu selapis pipi. Endotel kan dia soalnya. Endotel yang melebar. Terus ada juga eritrositnya. Itu. Dia benar ini spleen. Di mana di sekitarnya ini adalah Bilroth cord-nya. Oke, terakhir organ limfatik yang mana? Coba adakah Kelenjar yang getah bening bukan Pak? oke, ada yang jawab kelenjar getah bening, yang lain. Aku mau kumpulkan Em, jawaban. antara palatina sama lingualis, tonsil. Oke, tonsil palatina atau lingualis. Ada lagi. Ada lagi yang mau jawab nggak? Ayo, ayo. Agak membingungkan. Tonsil lingualis bukan nggak? Oke, tonsil lingualis 2. Ada lagi yang mau nebak? Terakhir. Tonsil faringea bukan Kak. Oke, tonsil faringea. Tonsil faringea. Tonsil faringea. Ada lagi? Mungkin mau revisi? Nggak apa-apa, boleh. Nggak ada. Jadi ini adalah organ limfatik tonsil faringea. Gitu. Kalian pasti terkecoh sama ini. Kayak bentuk kripta gitu kan. Tapi sebenarnya dari epitelnya bisa dibedakan, bisa diidentifikasi. Ini kan bentuk samar-samar putih. Ini ada sel goblet gitu. Terus
dia tidak ada bentukan khusus. Bentukan folikelnya tuh nggak ada. Bukan folikel gini. Kan mesti nyatu. Dan bukan juga kelenjar getah bening. Karena mungkin ngiranya ini ada sinusnya. Karena pertanyaannya juga organ limfatik. Gitu. Itu untuk review. Udah. Apakah ada Jawabannya tadi pertanyaan? apa, Kak? Kak, Kak, Kak. Tonsil Ya tuh. faringea. Oke, ACC. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan yang mungkin dibingungkan selama review atau soal-soal lain pun nggak apa-apa yang mau ditanyakan, monggo. Mau tanya, Kak. Iya, boleh. Itu tadi yang soal terakhir, cara bedain itu kripta atau bukan gimana ya, Kak? Kalau aku sih, kalau apa namanya, nggak cuma dari kripta sih. Sebenarnya bedain kripta sama apa ya? Memang dia letaknya kan faringnya itu letaknya dari faring kan faring itu sebagai ada yang buka tutup itu kan yang epiglotis gitu. Nah, letaknya itu memang agak gini apa gimana ya nyebutnya? Ya beginilah. Letaknya itu nggak yang literally lurus gitu loh. Jadi agak yang menekuk. Nah, kalau apa namanya? Si kripta itu biasanya nggak cuma dari luarnya aja, tapi di dalamnya itu juga bentuk si celah atau si jurang itu, si kriptanya itu. Itu satu kalau dari aku gitu. Karena ini kan cuma ini doang. Biasanya kalau lingualis ataupun palatina itu satu biasanya tuh dari luarnya ini bentuk kripta. Terus dalamnya itu juga kayak bentuk si celah-celah kripta itu. Terus yang kedua, nggak cuma dari kripta tapi juga bisa dari folikelnya. Kan ini nggak ada bentukan folikel gitu. Ini cuma sekumpulan sabut-sabut retikuler. Jadi bisa dipastikan ini bukan palatina ataupun lingualis. Kalau yang ketiga, itu kalian kan udah belajar epitel ya. Kalau epitelnya si lingualis sama si palatina itu cenderung lebih tebal. Kan dia emang berlapis pipih. Sedangkan untuk faringea itu hanya berderet silindris gitu. Ini kan cuma segini doang epitelnya. Terus ada samar-samar kelihatan putih-putih. Ini bisa dipastikan adalah sel goblet. Gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi nggak cuma dari kripta buat lebih pahamnya. Oh, oke, Kak, paham. Terima kasih. Oke. Teman-teman yang lain mungkin apakah masih ada yang bingung? Kak, saya lupa soal periosteum dan endosteum. Oke. Aku mau buka PPT dulu aja bentar. Nah, ini kan. Iya, Kak. Oke, jadi aku jelasin singkat aja ya, dasarnya aja. Jadi periosteum itu pada dasarnya, kalau kamu ingat yang jaringan tulang rawan, yang perikondrium, itu kan lapisan terluarnya. Itu di tulang dewasa ini juga ada, tapi namanya adalah periosteum. Konsepnya tuh sama. Kamu ingat-ingatnya tuh ada dua lapisan. Jadi ada lapisan dalam dan lapisan luar. Luar itu hubungannya sama lapisan yang luar-luarnya ini, dia itu disusun oleh jaringan ikat.
gitu. Jadi dia dipenuhi oleh jaringan ikat. Dalam karena sudah mulai apa ya berdampingan atau nempel sama si jaringan tulang dewasa, dia disusun oleh si sel-sel yang bakal menjadi tulang dewasa ini, sel-sel osteoprogenitor gitu. Yang bakal jadi osteoblast atau sel pembentuk tulang lah intinya. Itu periosteum. Konsepnya itu sama kayak perikondrium. Kalau endosteum itu, mana ya? Nah ini endosteum itu lapisan tipis yang terdiri dari sel-sel pipih. Dia tuh membatasi antara si ini jaringan tulangnya yang keras ini sama si sumsum tulang. Itu cuma endotel aja tipis. Ini kalau perbesaran besar. Nah kalau secara keseluruhan tuh cuma segini doang dia. Itu yang ini. Sebelum nantinya me bukan bukan menyatu apa namanya berdampingan dengan si sumsum tulang gitu. Jadi sesuai namanya ya, endo berarti bagian dalam hubungannya sama marrow cavity, kalau periosteum sama luar karena dia pelapis paling luar gitu. Peri itu artinya tepi, steum tulang dewasa gitu. Gimana? Masih bingung? Berarti harus paham bagian luarnya yang mana dan bagian dalamnya yang mana ya, Kak? Buat gampangnya kamu lihat si marrow cavity-nya aja, si sumsum tulang. Nah ini kan bentukannya kayak gini kan, kayak bulat-bulat berisi pembuluh darah gitu. Kalau periosteum itu dia tebel. Kan gini aja, kamu kan tahu si tulang dewasanya kan bentukannya kayak apa. Ada lakuna, ada kontrosit, dan tetek bengeknya segala macam kan. Kalau ada yang lapisan lebih tebelnya, baik kanan atau kirinya, itu berarti periosteumnya gitu. Kan periosteum memang pada dasarnya dia tebel, ada dua lapisan gitu. Wah, paham, Kak. Terima kasih. Oke. Teman-teman yang lain mungkin apakah ada pertanyaan terkait review ataupun materi yang mungkin masih belum dipahami terkait uprak? Apakah aman? Kakak mau tanya lagi berarti kalau sediaan kuku itu pasti kelihatan jaringan tulang dewasanya ya, Kak? Hmm, kalau potongan membujur mungkin agak susah, tapi kan kalian bisa apa namanya bisa lihat ada daerah di situ kan, ada daerah hyponychium sama eponychium gitu, di mana keluarnya kuku sama si kuku yang udah panjang itu kan. Kalau yang potongan melintang kayak tadi itu bisa, karena dia memang gede gitu, gitu. Gimana guys? Soalnya tadi juga sempat kayak terkecoh pas sediaan kuku tadi saya kira sediaan kulit. Bentar. Mana ya? Yang ini ya? Iya, Kak. Iya sih, tapi bisa kalian lihat juga dari epidermisnya. Epidermisnya ini nggak bisa dijadiin acuan sih, tapi ini kadang aku amatin itu kalau dari kuku, si nail bednya ini banyak kayak papil-papil gini loh bentukannya.
gitu. Kalau aku sih gitu kadang-kadang. Sama si nail plate-nya itu beda banget warnanya dan tebel. Kalau aku sih gitu. Ini kan potongan melintang ya. Jadi si jaringan tulangnya itu pasti agak kelihatan dikit-dikit gitu. Kalau potongan membujur, dia itu kan pasti ngeliatin daerah hiponisiumnya yang di ujung, yang apa namanya, bentuk kuku yang panjang yang keluar gitu. Ya, baik Kak, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi sebelum aku akhiri? Tolong dipersiapkan betul-betul ya guys. Nanti waktu uprak tanggal 8, seingatku, aku dapat info itu waktunya satu pos 40 detik aja.